Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah mengutus Rasul atau Nabi terbaik bagi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan contoh terbaik, figur terbaik, suri tauladan terbaik bagi kita semua, bagi semua manusia. Dan beliau menjadi manusia terbaik, sehingga kemudian yang dicontohkan beliau itu merupakan contoh yang paling top dari segi kesabarannya, dari segi rasa syukurnya. Dan beliau merupakan afdolul anbiya, beliau merupakan nabi paling baik atau nabi terbaik di antara nabi yang lain, nabi yang paling utama, rasul yang paling utama. Sehingga ketika kita mendapatkan karunia berupa nabi dan rasul terbaik, maka di antara cara mensyukurinya adalah kita mencontoh beliau dengan cara yang terbaik pula, yang paling dekat dengan yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berbuat baik kepada sesama manusia, dan bagaimana cara kita beribadah, bermuamalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah nabawiyah, kita sudah sampai di pembahasan tentang bagaimana dakwah beliau itu secara terang-terangan. Ini sebagian sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai pada bagaimana Rasulullah berdakwah, yang beliau ajarkan, yang beliau dakwahkan kepada para sahabat dan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada pada masa itu atau pada waktu itu. Itu yang pertama adalah beliau berkata, ya ma'syar bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Jadi beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, mengumpulkan famili-familinya semuanya yang ada di Makkah ketika itu, baik yang tokoh maupun yang rakyat biasa, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tua, yang muda, semuanya dikumpulkan ketika itu. Dan ini qilah di dalam riwayat yang paling kuat itu terjadi pada tahun keempat dari kenabian atau kerasulan. Artinya dimulainya dakwah bil jahri, dakwah secara terang-terangan. Dipanggil semua, dikumpulkan semua, kemudian kata beliau, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Yang perlu diingat bahwa dakwah beliau itu bukan dakwah seperti yang kita bayangkan, disampaikan kepada para sahabat, tidak. Dakwah beliau yang mula-mula atau yang awal itu berdakwah kepada orang-orang kafir, sehingga Al-Quran pun dibaca oleh orang kafir. Bahkan Al-Quran itu disampaikan kepada orang kafir. Seperti contohnya, qul ya ayyuhal kafirun, qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Artinya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat Al-Quran itu kepada orang kafir. Sehingga kemudian sampai saat ini pun kita harus menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir boleh membahas, boleh mengkaji Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya hudal lil muttaqin,
tapi juga hudan linnas. Bukan hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tapi juga menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, segenap manusia. Maka kalau ada orang non-Islam baca Al-Quran, tidak usah sakit hati kita. Artinya biarkan, bahkan kalau bisa kita bagaimana memperdengarkan Al-Quran, bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada mereka. Jadi walaupun mereka misalnya masih belum beriman, bisa jadi mereka sudah tahu, oh ternyata Al-Quran itu begini. Barangkali dengan cara seperti itu mereka akan mau beriman kepada ajaran Islam. Kemudian setelah dipanggil semua dan dakwah beliau yang utama, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian itu dari neraka. Jadi ini cita-cita beliau, keinginan dari beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah itu cuma satu, menyelamatkan semua manusia dari neraka. Itu saja, menyelamatkan semua manusia dari neraka. Nah, kalau sudah selamat semua dari neraka, otomatis ke surga. Kenapa nggak disebutkan di sini, ayo kalian harus masuk surga semua? Karena kalau masuk surga itu bisa jadi ada yang mampir di neraka. Tapi kalau sudah selamat dari neraka, otomatis ke surga. Makanya dakwah pertama beliau kepada orang-orang kafir Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kalau sudah selamat dari api neraka, otomatis surga. Apa syaratnya? Syaratnya harus beriman atau percaya kepada yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kepada dakwahnya. Yang pertama sekali adalah rukun Islam itu. Rukun pertama dari rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syarat, kunci. Kalau sudah pegang ini, maka otomatis dia akan mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Dia akan mau sholat ketika ada perintah sholat, karena dia sudah pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kuncinya. Kalau kuncinya sudah kena, maka yang lain harus ikut. Sholat, puasa, zakat, haji, itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena dia sudah, yang pertama dasarnya itu sudah masuk. Artinya dia sudah mendapatkan kunci. Nah, ketika sudah mendapatkan kunci keislaman, maka yang lain akan ikut. Otomatis itu. Sama dengan orang percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Kenapa di berbagai hadis dan di berbagai ayat Al-Quran itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang disebutkan 2, padahal rukun iman itu yang kita sepakati adalah 6, yang diajarkan Rasulullah 6. Kenapa cuma 2 yang disebutkan? Yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan percaya kepada hari akhir. Karena otomatis orang yang percaya kepada Allah otomatis akan percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Orang yang percaya kepada Allah otomatis akan percaya kepada Rasul-Rasul Allah, bahwa Allah itu mengutus utusan, yakni berupa para Rasul. Orang yang percaya kepada Allah akan percaya kepada kitab-kitab Allah, otomatis itu. Orang yang percaya kepada Allah akan percaya dengan ketentuan Allah. Dan orang yang percaya kepada Allah otomatis akan percaya pada hari akhir. Kenapa hari akhir sering disebutkan? Karena masa jahiliyah dulu, orang nggak percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan kembali. Dan itu dakwah para nabi. Nabi Isa sampai harus menghidupkan orang di antara mukjizatnya itu, agar rakyatnya atau umatnya itu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nabi Musa juga sama. Rata-rata para nabi itu dakwahnya kepada umatnya menghidupkan orang, menunjukkan bahwa nanti ada hari akhir. Setelah di hari akhir itu artinya ada kehidupan setelah kematian. Nah, kalau ada kehidupan setelah kematian, apa yang harus dilakukan? Berarti mempertanggungjawabkan kehidupan dunia. Nah, ketika orang percaya pada hari akhir, otomatis dia akan berbuat baik di dunia. Karena nanti di hari akhir itu semua atas ketentuan Allah. Yang ada cuma hisab, tidak ada amal. Kebalikannya di dunia, ada amal tapi tidak ada hisab. Coba kalau ada orang berbuat maksiat misalnya di dunia, itu gak ada langsung dapat adab dari Allah, jarang. Bahkan bisa jadi tidak langsung di dunia. Kenapa? Masih memberikan kesempatan bagi orang itu, barangkali masih mau tobat. Baru kemudian hisabnya nanti di akhirat. Cuman ada beberapa dosa yang langsung biasanya otomatis. Seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua, itu biasanya nggak sampai ke akhirat.
Di dunia sudah ada balasan-balasan seperti itu. Ada beberapa maksiat atau beberapa perbuatan dosa yang biasanya langsung mendapatkan zalim kepada orang lain juga biasanya otomatis. Kenapa? Karena yang dizalimi itu mendoakan, berdoa. Nah, ketika dia berdoa, tidak ada penghalang antara yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau atau otomatis Allah langsung mengabulkan doa orang itu. Makanya ketika ada orang mendolimi kita, walaupun kita misalnya nggak suka didolimi, ketika ada orang mendolimi kita, kita jangan berdoa yang buruk untuk yang mendolimi kita, jangan. Tapi kita doa apa yang kita inginkan, karena kita sedang mustajab doanya. Hanya kalau ada misalnya, ya biasanya di jalan ada kemudian orang yang ya biasanya mengganggu kita misalnya secara ini karena dia salah dan sebagainya, kemudian kita terganggu atau kita didolimi oleh orang itu, doanya jangan langsung tercelaka, jangan. Itu bisa jadi celaka orang itu karena kita sedang, doa kita sedang mustajab. Maka doakan apa yang sering kita minta dalam sholat, di luar sholat. Punya masalah hidup misalnya, ya Allah selesaikanlah masalah hidup saya misalnya, doa seperti itu. Tapi sulit ini, melarat. Anak lakadung bekil guys. Hingga kemudian yang dituju itu pasti yang senga teranu ini kan biasa tasawurnya, bayangannya yang buruk-buruk. Nah, itu. Jadi ketika kita sedang didolimi oleh orang lain, berdoalah sebanyak-banyaknya dan minta apa yang kita inginkan, yang sering kita minta kepada Allah itu. Jangan mendoakan yang buruk untuk orang yang mendolimi kita. Nah, ini jadi dakwah Rasulullah yang pertama kepada para orang-orang kafir Quraisy itu, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sebenarnya ini ketika didakwahkan oleh Rasulullah pertama kali juga dakwah kepada kita sebenarnya. Kita itu tugasnya cuma satu, selamat dari neraka, itu saja. Selamat dalam arti apa? Semuanya. Harta kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, itu semua yang bisa menyelamatkan kita. Berarti kita harus menjadi orang baik. Kalau dulu masih antara kafir dengan muslim, waktu itu menyelamatkan diri itu dari api neraka adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ibadah-ibadah yang lain waktu itu masih belum turun. Seperti perintah sholat belum turun, karena ini baru tahun keempat dari kenabian. Walaupun Rasulullah sudah sholat. Apa buktinya? Di sini dijelaskan. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan angkidu anfusakum minan nar, wahai orang-orang Makkah, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu kemudian kanat hadhihi sayhah al-aliyah hiya ghayatul balagh. Panggilan ini, dakwah ini kemudian menggema di Arab. Faqad awdaha ar-rasulu li aqraban nas ilaihi an nastaddiq bi hadhihi risalah huwa hayatus silah bainahu wa bainahum. Bahwa orang yang percaya dengan dakwah ini merupakan silah, hubungan antara beliau dengan para familinya itu. Jadi kalau mau menjalin hubungan dengan Rasulullah harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak dianggap, hubungan nasab itu tidak dianggap waktu itu. Jadi harus beriman kepada. Nah, apakah kemudian lantas kemudian ini membuat Rasulullah tidak baik kepada mereka? Enggak, Rasulullah tetap baik. Cuman as-silah, hubungan yang paling erat ketika itu adalah ikhwah Islamiyah, ikhwah fiddin, hubungan persaudaraan dalam agama. Kemudian walam yazal hadha saud yartajju duwaihi fi arja'i Makkah hatta nazala qauluhu ta'ala, dan ini panggilan ini terus menggema sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ini perintah dakwah bil jahr. Dakwah secara terang-terangan, yang awalnya pelan-pelan dari rumah ke rumah, dari antar teman. Nabi Muhammad punya teman Abu Bakar, kemudian Abu Bakar punya teman Utsman punya teman Zubair, Abu Bakar punya teman Tolhah. Ini kemudian disampaikan dakwah. Misalnya begini, dari masjid ini ada pengumuman apa?
Kemudian dari masing-masing jemaah itu punya keluarga, disampaikan kepada keluarganya. Punya famili, disampaikan kepada familinya. Terus seperti itu waktu itu. Senyap. Selama 3 tahun, dakwah secara sirriyah itu sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani sholat di depan umum. Tidak ada yang berani baca Al-Quran di depan umum. Tapi ketika turun ayat ini, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, itu baru kemudian Nabi sholat di dekat Ka'bah secara terang-terangan. Sholat di dekat Ka'bah secara terang-terangan. Sholat apa? Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah, bukan sholat wajib, karena masih belum diwajibkan. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, sholat apa? Apakah Rasulullah sudah sholat sebelum turun perintah sholat di tahun ke-10 dari kenabian ketika beliau Isra Mi'raj? Iya. Bahkan sebelum, beberapa saat sebelum beliau naik Mi'raj, itu beliau sholat 2 rakaat menjadi imam dari rohnya para anbiya di Baitul Maqdis. Itu kan dalam Sahih Muslim kan dijelaskan seperti itu. Beliau menjadi imam dari para nabi, disebutkan para nabi. Yakni para ini orang penjelas hadis itu menyebutkan bahwa sholatnya adalah sholat 2 rakaat dan beliau menjadi imam dari para arwahnya para nabi itu. Itu sebelum turun perintah sholat, karena perintah sholat turun ketika beliau pas sedang bertemu dengan Allah. Jadi dari Masjidil Aqsa kemudian naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, baru kemudian bertemu dengan Allah, baru kemudian turun perintah sholat. Ketika turun perintah sholat masih belum selesai, karena waktu itu perintahnya langsung 50 kali sholat. 50 kali sholat. Rasulullah orangnya pemalu, sehingga kemudian mendapatkan perintah 50 kali sholat, beliau langsung mau itu Rasulullah. Tidak mikir 50 enggak, langsung mau melaksanakan. Tapi beliau kemudian turun, ketika turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya langsung, kalau ada yang enggak ini langsung, enggak cocok itu disampaikan, termasuk kepada Allah. Karena makanya kemudian beliau itu mendapatkan gelar kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara komunikasinya itu beliau itu pernah minta, ya Allah, umat saya ini kalau bahasa Madura sekucak ngucai gula. Sekucak ngucai, gule cak ngucai. Dan rata-rata para nabi kan sering dihina oleh umatnya. Coba orang yang menghina saya itu dihentikan ya Allah. Jangan sampai para nabi itu dihina oleh umatnya. Kemudian oleh Allah dijawab, jangankan kamu, saya pun dihina katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ketika berkomunikasi dengan Nabi Musa. Mereka mengatakan saya punya anak. Berarti kan jangan percaya Allah nih, paham. Bahkan orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa nih dengan terang-terangan mengatakan apa? Yadullahi maghlulah. Allah itu pelit. Nah, itu Allah yang dikatakan seperti itu. Bahkan orang Yahudi itu memusuhi malaikat. Malaikat kamu musuh. Dia menjaharan. Padahal tak pernah ketemu dengan malaikat. King malaikat kamu musuh. Di dalam surah Al-Baqarah kan dijelaskan itu. Ayat 96-97 itu. Bahwa orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan malaikat Jibril. Kalau sama Mikail suka. Kalau sama Mikail suka. Itu diantara asbabun nuzulnya. Jadi orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa malaikat yang sering menemani kamu? Atau yang sering menyampaikan wahyu kepadamu? Disampaikan oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Wah, sayang, seandainya selain malaikat Jibril, kami akan mengikuti agama yang kamu bawa. Karena kita ini punya masalah dengan malaikat Jibril. Kami ini memusuhi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu musuh. Kan hebat nih berarti. Ternyata ketika ditanya, kenapa kalian tidak suka kepada malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu, kata mereka, sering membawa musibah. Sering menurunkan hal-hal yang tidak kami sukai. Menyuruh peperangan, menyuruh permusuhan. Itu kata mereka, anggapannya tentang malaikat Jibril. Sementara malaikat Mikail kami suka, karena malaikat Mikail itu menurunkan hujan, memberikan rezeki, kata mereka. Ini
Iya, nah, makanya kemudian Allah saja oleh orang-orang Yahudi itu disebutkan seperti itu. Apalagi para nabi oleh umatnya. Malaikat musuh. Allah dikata-kata hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Allah itu dianggap punya anak bernama Uzair. Dianggap punya anak bernama Isa. Dikatakan yadullahi maghlulah. Maghlulah itu artinya apa? Bahasa kiasan. Itu artinya Allah itu pelit. Allah pelit. Itu kata-kata orang manusia yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi para nabi. Jadi kalau para nabi, para ustaz, apalagi ustaz atau mubaligh, jago jadi orang biasa, apa? Nabi jago jadi. Malaikat beda saya, kemusuh. Allah bahkan seperti itu. Artinya biasa. Apalagi kita ini orang-orang biasa, beda saya jago jadi, apa biasa. Imam Asy-Syafi'i, ada orang yang melaporkan, kata beliau, kata orang yang melaporkan Asy-Syafi'i, ada orang yang mengata-ngatain sambian, tapi gak berani di hadapan sambian. Tapi dia orang ini gak berani ketika berhadapan dengan sambian. Kata Imam Syafi'i apa? Santai saja beliau. Kata beliau, ya alhamdulillah, berarti saya berwibawa. Karena dia tidak berani ngata-ngatain saya, mengatakan hal-hal yang buruk tentang saya di depan saya. Artinya enteng. Para imam, para orang-orang besar itu, termasuk para nabi, menghadapi cibiran, cacian, itu biasa. Nah ini bahkan kemudian nanti di bab berikutnya, ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu dituduh macam-macam oleh umatnya. Ini Nabi Muhammad. Kemudian ketika turun ayat ini, langsung kemudian Rasulullah itu menyampaikan ayat Al-Quran, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sebagaimana para nabi yang lain. Ini dakwahnya, isi dari dakwah para nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, u'budullah. Menyembahlah kalian semua kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada yang menyembah patung, patung itu bukan Tuhan. Yang menyembah Hubal, Lata, Manan, Uzza, itu bukan Tuhan. Oh, ini baru kemudian kisruh. Orang-orang kafir Quraisy itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya ketika mereka punya patung, kemudian ada Ka'bah di dekat itu di Makkah. Orang-orang Jazirah Arab itu semuanya haji. Ketika haji itu tujuannya adalah beribadah di Ka'bah itu dan menyembah patung-patung yang ada di dekatnya. Nah, kalau patung-patung itu ditegaskan bahwa ini bukan Tuhan, maka orang-orang Jazirah Arab itu akan berhenti datang ke Mekah. Ini anggapan orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian ekonomi ini akan hancur, ekonomi Mekah. Anggapan mereka. Maka mereka mau tidak mau harus mencegah Nabi Muhammad. Nah, baru kemudian mereka berkumpul al-majlis al-istisyari li kafil hujjaj an istima'id dakwah. Mereka kemudian mengadakan musyawarah, kumpul bersama. Tujuannya adalah bagaimana para jemaah haji itu kemudian tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kebetulan turunnya perintah dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, itu bersamaan waktunya dengan musim haji. Bersamaan waktunya dengan musim haji. Maka kemudian mereka sudah mau mengantisipasi bagaimana caranya agar orang-orang Jazirah Arab itu tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Muhammad. Akhirnya mereka berkumpul. Fara'at annahu la budda min kalimatin yaqulunaha lil Arab. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kumpul dan mereka mau sepakat satu kata untuk menggambarkan tentang Nabi Muhammad. Satu tuduhan yang untuk menuduh Nabi Muhammad. Sehingga kemudian orang-orang yang datang ke Makkah itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian mereka berkumpul dan bertemu dengan Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ibnul Mughirah ini ayah dari Khalid bin Walid. Orangnya pandai, ahli syair. Orangnya Al-Walid ibnul Mughirah ini kaya raya, punya anak. Dalam satu riwayat disebutkan 10 anak, semuanya laki-laki.
Di riwayat yang lain disebutkan 13. Yang masuk Islam 3. Di antaranya Khalid bin Walid ini. Di antara anak-anaknya yang 10 itu, tapi yang lebih kuat anaknya 10 orang, laki-laki semua. Orangnya kaya raya, punya anak laki-laki banyak, itu kebanggaan. Kebanggaan. Orangnya pandai share, pokoknya intelektual. Tokohnya bangsawan, kemudian dia juga kaya raya. Kumpul kepada Al-Walid ibn Mughirah. Kata mereka, ya kita harus sepakat apa yang harus kita katakan tentang Muhammad kepada orang-orang jamaah haji itu. Akhirnya kata Al-Walid ibn Mughirah, ya coba kalian usulkan apa yang hendak kalian katakan tentang Muhammad. Kata mereka, ya enggak, kami nunggu dari kamu. Kami nunggu dari kamu. Nanti kita akan sepakat. Kata Al-Walid, enggak, saya tunggu dari kalian. Ini sampai lama ini. Karena apa? Karena Al-Walid ibn Mughirah ini orangnya cerdas, orangnya jenius. Sehingga kemudian dia tahu, ketika dia mengatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad, orang-orang itu tidak akan percaya. Tidak akan percaya, karena itu pasti tuduhan. Dan hatta orang jahat pun itu tidak mau dikatakan dia pembohong. Orang jahat itu tidak mau dikatakan jahat, tidak mau. Pembohong itu gak mau dikatakan bohong. Makanya dari saking tidak maunya dikatakan bohong, pembohong itu ngaleng, membuat kebohongan-kebohongan lanjutan sebagai cabang dari kebohongan utamanya itu. Ini. Jadi Al-Walid bin Mughirah tahu, sehingga kemudian kata dia yang terakhir itu, ya sudah kalian saja, nanti saya akan ikut. Akhirnya mereka berkata, yang pertama, bal antum faqulu asma. Kalian sebutkan, kalian mau mengatakan Muhammad itu apa, saya akan mendengarkan. Qalu naqulu kahin. Mereka kemudian berkata, bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu kahin? Kahin itu dukun. Dukun. Maka kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, la wallahi ma huwa bikahin. Demi Allah, kata ini. Tapi Allah yang dimaksud itu bukan Tuhan kita, bukan. Ma huwa bikahin. Ini sumpah, biasanya di Arab seperti itu, sudah biasa seperti itu. Ma huwa bikahin. Dia bukan dukun. Walaqad ra'ainal kuhan fama huwa bizamzamatil kahin wala saja'u. Dia itu sama sekali berbeda dengan dukun. Kita sudah lihat dukun itu seperti apa. Dukun itu sering baca jampi-jampi. Kita tahu Muhammad tidak pernah melakukan hal itu. Jadi tidak boleh dibilang kahin. Qalu fanaqulu majnunun. Bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu majnun, gila? Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, ini musyawarah antar orang kafir. Antar orang kafir mau menuduh Nabi Muhammad. Kenapa semuanya gak cocok? Karena Nabi Muhammad orangnya baik. Tidak ada celah sama sekali itu. Nabi Muhammad maksum sudah. Tidak pernah punya dosa, tidak pernah punya salah sama sekali itu. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sehingga kemudian orang yang mau menuduh beliau itu juga bingung. Bingung. Eka bela tak bisa. Eka bela koruptori tak pernah korupsi. Eka bela pencuri tak pernah ngicau. Orangnya baik. Semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad baik. Bahkan mereka menyebut beliau Al-Amin. Makanya kita itu jadi pelajaran bagi kita. Kita harus jadi orang baik. Sehingga kemudian orang yang mau menuduh kita, mau mengatakan kita macam-macam, itu gak punya celah. Ya walaupun bukan ini tujuannya, tapi untuk urusan dakwah ini harus. Kenapa? Karena sekali kita mau berdakwah, kemudian kita punya aib, itu biasanya itu yang sering dibaca. Bahkan yang bukan aib saja, itu bisa jadi aib. Kita pernah punya sejarah dengan A'agim. Itu beliau gak punya celah waktu itu. Artinya apa? Beliau cuma menikah lagi itu saja. Menikah lagi itu bukan aib, gak dosa. Tapi kenapa kemudian beliau redup? Ya karena dianggap sebagai hal-hal yang tidak baik atau tidak etis bagi sebagian umat Islam Indonesia. Makanya para dai itu atau kita ketika mau berdakwah tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak baik.
Nah, sehingga kemudian orang-orang yang mau menuduh kita pun juga bingung. Nah, kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, "Ma huwa bimajnun." Dia bukan orang gila. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu. Dan kita sudah tahu orang gila itu seperti apa. Agak joget misalnya. Atau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, atau ketika diajak bicara agak nyambung. Tidak seperti itu. Muhammad tidak seperti itu. Ma huwa bikhantihi wala takhalujihi wala waswasati. Muhammad itu tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang gila itu. Maka dia tidak bisa dituduh gila. Orang lain tidak akan percaya kalau dia dianggap gila atau dituduh gila. Qalu fanaqulu syairun. Kemudian kata orang-orang ini, anak buahnya itu yang rapat, bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu syair? Kata Al-Walid bin Mughirah, "Ma huwa bisyair." Qala, "Ma huwa bisyair." Dia bukan seorang penyair. Laqad arafna syara kullahu rajazahu wa zajahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Fama huwa bisyair. Kita sudah tahu tentang syair. Rajahnya kita sudah tahu, yang paling sulit kita sudah tahu, yang paling mudah kita sudah tahu. Artinya mereka sudah mahir tentang syair. Dan termasuk Al-Walid bin Mughirah juga tahu semua tentang syair itu. Bahkan dia di dalam riwayat yang lain pernah menyebutkan, saya tahu syairnya manusia dan saya bahkan tahu syairnya jin. Kata Al-Walid bin Mughirah, dari saking menguasainya tentang syair. Maka ketika Nabi Muhammad mau dituduh syair, ahli syair, itu gak percaya. Nah, jangan seperti itu. Muhammad itu bukan penyair. Kemudian qalu fanaqulu sahirun. Bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu penyihir? Baru kemudian qala ma huwa bisahir. Dia bukan penyihir. Bukan penyair, bukan penyihir. Laqad ra'ayna syahar wa sihrahu. Kita sudah melihat, sudah mengetahui tentang ahli sihir dan bagaimana mereka menyihir. Ketika mereka meniup buhul, kita sudah tahu. Praktek orang-orang tukang sihir itu kita sudah tahu. Tapi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Maka kemudian mentah lagi ini, artinya mentah lagi ini usulannya. Maka kemudian famanakul, kata mereka. Terus kita sebut Muhammad ini apa? Baru kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, inna aqrabal qaul fihi li antakulu sahirun. Dari semua usulan yang 4, mulai dari dukun, kemudian orang gila, penyair, dan tukang sihir, yang paling dekat, bukan yang pas ini, enggak pas, empat-empatnya enggak ada yang pas, kata Al-Walid bin Mughirah. Yang paling dekat itu ya kalau kita menyebut Muhammad itu tukang sihir. Kalau kita menyebut Muhammad itu tukang sihir, bukan karena Nabi Muhammad melakukan seperti orang yang seperti tukang sihir melakukan sesuatu, tidak. Tapi karena apa? Karena ketika ada orang mendapatkan dakwah Nabi Muhammad, kemudian mendengar bacaan Al-Quran, mereka seperti tersihir dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemudian ketika ada seorang suami masuk Islam, maka dia akan berpisah dengan istrinya. Ketika ada seorang bapak masuk Islam, dia akan berpisah dengan anaknya. Ketika ada anak masuk Islam, maka dia akan berpisah dengan ayahnya. Nah, perpisahan ini, kata Al-Walid bin Mughirah, ini yang paling mirip dengan yang dilakukan oleh ahli sihir, tukang sihir. Bukan karena Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang dilakukan oleh tukang sihir, bukan. Tapi dampak dari dakwah itu bisa memisahkan antara satu orang dengan orang lain. Antar saudara bisa dipisah. Ya benar memang. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad. Tapi maka kemudian mereka sepakat. Bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu ahli sihir? Akhirnya mereka sepakat. Oh ya, kalau begitu. Padahal mereka sepakat. Mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh tukang sihir. Tapi karena mereka gak punya ide yang lain, maka mereka mau tidak mau menerima usulan bahwa Nabi Muhammad disebut dengan penyihir. Kemudian ketika
tentang Al-Walid ibn al-Mughirah ini, yang kemudian punya usul seperti ini kemudian disebutkan di dalam Al-Quran sampai turun ada dari ayat ke-11 sampai ayat 16 sampai ayat 26 dari surah Al-Muddathir. Ini tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah itu kemudian menemukan ide seperti itu. Innahu fakkara wa qaddar. Al-Walid bin Al-Mughirah itu memikirkan tentang Al-Quran. Kemudian dia memutuskan atau menentukan akan disebut apa. Fakutila kaifa qaddar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka bagaimana dia memutuskan keputusan seperti itu. Tsumma kutila kaifa qaddar. Maka kemudian sungguh celaka bagaimana dia memutuskan keputusan seperti itu. Tsumma nadhar. Kemudian dia lihat lagi. Lihat ke Al-Quran. Nadhar itu artinya melihat sambil memikirkan. Al-Quran itu mau disebut apa? Disebut syair gak mungkin. Bacaan sihir gak mungkin. Sehingga kemudian, ya karena dia bingung, tsumma nadhar, dia kemudian lihat lagi Al-Quran. Tsumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan merengut. Ya, pokoknya orangnya kagum kepada keindahan Al-Quran, tapi tidak mau mengakui keindahan Al-Quran. Pegel. Lakare maca, ternyata tak nemu keburukan Al-Quran. Ini ternyata dari dulu sudah ada. Zaman sekarang pun ada yang seperti ini. Orang-orang non-Islam banyak itu. Bahkan ada ya sebagian orang Islam yang ikut orang-orang non-Islam mencari kesalahan Al-Quran. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran merengut, artinya bermuka masam. Gara-gara ngebahas Al-Quran itu nyari kesalahannya gak dapat. Ya berarti bisa jadi orang yang zaman sekarang pun mencari kesalahan Al-Quran juga sama. Tulio posang mereka, tulio budak pakunta, tak nemu kesalahan Al-Quran. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling dan dia menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'tar. Baru kemudian dia memutuskan bahwa ini merupakan sihir yang berdampak kepada siapa yang mendengarkan. In hadza illa qaulul bashar. Ini cuma perkataan manusia. Artinya Nabi Muhammad itu dianggap belajar dari orang-orang sebelumnya. Padahal dia tahu Al-Quran itu kalamullah, dia tahu itu. Keistimewaan Al-Quran itu gak bisa ditandingi oleh kalam bashar, tidak mungkin. Dia tahu itu, karena dia ahli memang dalam balaghah, ahli dalam syair. Tapi dia gak mau mengakui hal itu. Maka kemudian disebutkan di dalam ayat. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, darni, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man khalaqtu wahida. Biarkan saya dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Artinya Al-Walid ibn al-Mughirah ini kan orangnya kaya, banyak anak laki-lakinya, kebanggaan di Arab ketika itu. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah bahwa aku menciptakan dia dalam keadaan sendiri. Jadi ketika dia lahir, dia nggak punya pakaian, telanjang, nggak punya harta, nggak punya apa-apa ketika lahir. Ini disebutkan, sampai disebutkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Darni wa man khalaqtu wahida. Diciptakan dalam keadaan sendiri. Nah, ini kemudian dalam beberapa tafsir itu disebutkan. Kenapa sampai disebutkan seperti itu? Al-Walid bin Mughirah ini dedengkotnya orang ada nih. Tapi Al-Walid bin Mughirah ini sebenarnya tentang nasabnya itu masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa dia itu anak zina, Al-Walid bin Mughirah. Karena Al-Mughirah ini ternyata orang kaya yang tidak punya anak, mandul. Kemudian dia punya istri, dan istrinya ini karena tidak punya anak dengan Al-Mughirah, maka kemudian dia berzina dengan pengembala kambing. Kemudian punya anak, tapi karena dia merupakan istri dari Al-Mughirah, maka kemudian Al-Walid ini yang dilahirkan oleh istrinya itu dinisbatkan kepada Al-Mughirah, kepada bapaknya yang qila itu adalah orang yang mandul. Ini artinya dia asal usulnya itu memang bermasalah, disebut dengan anak zina. Ini sebagian mufassir menyebutkan
tentang kisah ini atau riwayat ini, bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah walaupun bangga menjadi tokoh bangsawan, orang terkenal di Arab ketika itu, dia punya masalah karena dia kila adalah anak zina. Maka kemudian ya sebangga apapun ketika dia dituduh seperti itu, ya dia agak ini juga, artinya ada yang membuat dia merasa berat. Nah ini tentang kisah Al-Walid bin Al-Mughirah, dan beliau punya anak diantaranya Al-Khalid ibnul Walid, anak dari yang menjadi orang terkenal itu, yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Makanya Rasulullah itu walaupun dimusuhi seperti itu oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau tidak putus harapan. Jadi beliau tetap mendoakan kalau Al-Walid bin Al-Mughirah gak masuk Islam, barangkali anaknya, ya ternyata di antara anaknya itu ada yang bernama Khalid bin Al-Walid itu, dan menjadi panglima Islam. Dan ketika beliau berperang itu tidak pernah kalah. Beliau berperang tidak pernah kalah, dan itu membuat musuh-musuhnya takut. Ditanya dulu siapa pemimpin perangnya, Khalid bin Al-Walid, mereka sudah takut duluan itu. Walaupun jumlah mereka besar, tapi kalau bertemu dengan panglima yang bernama Khalid bin Al-Walid ini kan, takut mereka jadinya. Takut. Ya orangnya memang ini ahli strategi perang, dan memang anaknya tokoh, artinya orang tuanya itu memang tokoh kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah putranya bisa sama dengan Ikrimah. Ikrimah itu putranya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi walaupun ayahnya itu menjadi musuh yang paling besar untuk memusuhi Nabi Muhammad, tapi anaknya ada yang penolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kita kalau ada yang misalnya berbuat buruk kepada kita, coba kilir apa nih kamu so, anak nih kamu so, mumpan lu magi kombo ya. Kembali ke anak, jangan banyak main berdoa. Apa anta anu? Allah, ampun aja. Ya udah nikah. Apa? Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan yang beliau ajarkan adalah hal yang baik. Kalau ayahnya sekarang misalnya tidak mau ke masjid, bisa jadi anaknya. Kita tidak tahu. Orang tuanya begini hari ini, bisa jadi tanduk sekali ke masjid, bahkan bisa masjid punya program ini dia gak setuju dan sebagainya, bahkan berusaha untuk menggagalkan setiap program yang diadakan oleh masjid misalnya. Itu bisa jadi punya anak yang justru nanti suatu saat dia akan menjadi ketua takmir di masjid itu. Kita gak tahu. Makanya kita itu selalu berharap, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya beliau menjadi afdhalul anbiya. Beliau itu sudah disakiti oleh kaumnya, oleh umatnya, oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau tidak pernah mengatakan atau tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah adab mereka, tidak pernah. Ya bahkan yang terkenal itu di Taif itu, beliau sudah berdakwah ke Taif, perjalanan 10 hari itu ke Taif itu. Beliau berdakwah selama 3 hari di tempat itu. Itu kemudian ternyata beliau diusir, bahkan dilempari batu sampai kakinya berdarah. Turun malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung, menawarkan itu, sudah menawarkan, tapi karena akhlak beliau, apa yang beliau ini? Kata malaikat Jibril, Muhammad, kalau engkau mau, saya bawa malaikat penjaga gunung ini, nanti mereka ditimpakan gunung oleh malaikat ini. Apa jawab Nabi Muhammad? Enggak, saya ini sebagai rahmatan lil alamin. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Nanti kalau mereka tahu, mereka sadar, mereka bisa berubah. Kalau mereka tetap kafir, barangkali anaknya kafir, barangkali cucunya. Ternyata sekarang Muslim semua yang ada di Taif. Muslim semua. Itu bahkan nggak sampai saat ini. Artinya dulu ketika Fathu Makkah sudah banyak yang masuk Islam. Ini jadi yang beliau itu ketika yang beliau lakukan. Coba kalau Nabi yang lain bisa jadi, ya Allah, ini umat saya menentang saya. Bahkan dia minta agar mereka diturunkan adab, diberi adab oleh engkau ya Allah. Buktikan ya Allah. Kan seperti itu. Nabi Nuh, seperti itu. Dibuktikan oleh Allah. Langsung. Nabi-nabi yang lain juga banyak yang seperti itu. Langsung diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad gak mau. Yang beliau inginkan adalah umatnya itu selamat. Kalau sekarang nggak bisa, ya barangkali anak. Karena kalau mereka sudah diadab dan mereka hancur, bisa jadi hancur semua dengan anak-anaknya itu. Nggak ada harapan untuk masuk Islam.
Itu makanya kemudian kesabaran Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi yang lain lebih ini bukan tafrik ya. Kita tidak boleh membedakan antara Nabi yang lain dengan Nabi yang lain. Artinya yang satu dengan yang lain. Artinya beriman ke Nabi yang ini tidak beriman ke Nabi tidak boleh. Kalau ada umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya, itu berarti nggak Muslim, nggak baik keislamannya. Kita itu dianjurkan apa? La nufarriqu baina ahadim minhum. Tapi boleh nufaddilu. Nufaddilu itu artinya apa? Artinya mengunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Karena Nabi Muhammad dari segi kesabaran lebih sabar daripada nabi-nabi yang lain. Dari segi rasa syukur beliau lebih bersyukur daripada nabi-nabi yang lain. Apakah nabi yang lain tidak bersyukur? Bersyukur, cuman Nabi Muhammad levelnya lebih tinggi. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena beliau mendapatkan kerajaan, mendapatkan harta yang sangat banyak. Nabi Muhammad dalam keadaan hidup miskin itu beliau tetap bersyukur. Ketika beliau sholat tahajud sampai kakinya bengkak, itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Padahal beliau tidak diberi kekayaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Makanya dari segi kesabaran, dari segi rasa syukur, Nabi Muhammad itu lebih afdol. Makanya kemudian beliau menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi Nabi yang paling afdol dibanding dengan Nabi yang lain. Afdol semua, cuman yang paling afdol Nabi Muhammad. Itu sudah disepakati. Makanya kemudian di dalam doa sholat, di dalam doa setelah selesai adzan itu kita berdoa, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad itu al-wasilah. Al-wasilah itu nanti satu tempat di surga yang tidak seorang pun bisa menempati kecuali Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu minta kepada umatnya agar didoakan mendapatkan itu. Padahal jelas-jelas tempat itu untuk Nabi Muhammad. Jelas-jelas tempat itu untuk Nabi Muhammad. Makanya nanti juga di akhirat pertama kali yang bangkit itu Nabi Muhammad. Dan mohon agar diberikan, Nabi Muhammad itu kemudian sujud. Nah, di dalam sujudnya itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala suruh irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, sal, mintalah kamu, maka aku akan memberikan. Mintalah kamu, maka aku akan memberikan. Baru kemudian beliau diberi hak syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga beliau bisa mensyafaati atau memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh beliau. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad, kenapa beliau menjadi nabi terbaik, kemudian bagaimana umatnya atau orang-orang di masa itu yang sangat membenci Rasulullah SAW, dan bagaimana balasan dari beliau. Beliau orang yang sudah suci hatinya, sudah bersih hatinya, maksum. Sehingga kemudian ada orang ketika disebutkan Nabi Muhammad punya musuh, itu bukan Nabi Muhammad yang memusuhi, tapi musuhnya, orangnya itu yang memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menganggap itu, cuman beliau mengatakan dia belum tahu saja. Seandainya dia tahu, maka dia akan sadar. Itu saja anggapan beliau ketika ada orang yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang menentang beliau, makanya beliau tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam. Beliau memiliki qalbun salim, hati yang, dan ini kemudian diikuti oleh para ulama salaf. Sehingga kemudian ketika ada orang menghina para ulama itu kadang diberi, seperti Hasan Al-Basri misalnya. Ada orang yang ngerasani beliau, oleh beliau diambilkan kurma satu kantong, berikan kepada orang itu, terima kasih. Era sanin beri korma. Kita makin memberi yang hari beri ngasteteh. Apalagi kita punya ini apa, melakukan hal-hal yang tidak disukai, itu hati-hati. Tapi kalau dulu enggak, artinya kita sulit meniru apa yang telah dilakukan oleh para ulama soleh itu, oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.